Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mandiri saya, yaitu tentang mata kuliah kewirausahaan. Di mana berwirausaha atau berjualan itu adalah hobi saya. Dari itu di sini saya sangat antusias untuk menyelesaikan tugas ini, membuat video ini karena hobi saya itu berwirausaha. Jadi saya sangat antusias untuk menjelaskan atau menceritakan siapa itu idola orang sukses yang menjadi pengusaha. Itu saya sangat antusias sekali. Baiklah teman-teman, idola saya untuk menjadi seorang pengusaha itu yang sampai saat ini saya ikutin, saya amati gimana perkembangannya, gimana hal-hal baik yang bisa saya tiru, yaitu mungkin teman-teman semua nggak asing dengan beliau gitu, karena beliau juga cukup sangat terkenal di Indonesia ini, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Jadi beliau adalah pengusaha favorit saya. Mungkin sekarang beliau kemarin terjun di dunia politik, tapi saya sebelum beliau terkenal di dunia politik, saya sudah mengikuti beliau untuk belajar banyak hal yang bisa saya pelajari dari kisah hidup beliau. Jadi untuk tahu gimana biografinya dan gimana perjuangannya, teman-teman bisa saksikan video yang sudah saya buat ini. Sandiaga Uno. Pria yang bernama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini lahir di Rumbai, Pekanbaru, Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Dia merupakan anak dari Razif Halib Uno dan Mein R. Uno. Ayahnya berasal dari Gorontalo. Pendidikan: Sandiaga Uno memulai pendidikannya di SD PKSD, kemudian ke SMP 12 Wijaya Jakarta Selatan dan melanjutkan sekolahnya ke SMA Katolik. Sandiaga Uno merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia kuliah di Wichita State di Kansas, Amerika. Ia berhasil menjadi predikat summa cum laude. Selepas lulus dari Wichita State University, ia kemudian bekerja di Bank Summa milik William Swadaya. Karena kinerjanya yang cukup bagus di perusahaan, setahun kemudian ia menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George University, Amerika Serikat. Ia mendapatkan kuliahnya dengan meraih IPK 4,0 yang merupakan sebuah prestasi. Bekerja di Singapura. Kemudian pada tahun 1993 ia bekerja di Singapura dan memilih bergabung dengan perusahaan investasi bernama Sampurna Asia Investment Limited sebagai manajer investasi, dan 2 tahun tepatnya pada tahun 1995 ia kemudian pindah ke Kanada dan bekerja di perusahaan bernama NTE Research Ltd dengan posisi sebagai Executive Vice President NTE Research Ltd. Menjadi pengangguran. Gajinya ketika itu sebesar $8.000 per bulan. Namun seperti kata pepatah, roda kehidupan selalu berputar. Badai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan perusahaan juga terkena imbasnya. Perusahaan kemudian bangkrut dan mulai melakukan PHK, pemutus hubungan kerja termasuk pada dirinya. Sandiaga Uno akhirnya memilih untuk kembali ke Indonesia dan memulai usaha baru. Meskipun statusnya ketika itu sebagai pengangguran, langkah pertama yang dilakukan ketika di Indonesia adalah mencari pekerjaan baru, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Lamaran pekerjaannya bahkan ditolak oleh 25 perusahaan. Pengalaman memang mengajarkan segalanya. Hal inilah yang kemudian menjadi titik balik dari seorang Sandiaga Uno. Ia kemudian merubah mindset dari karyawan menjadi seorang pengusaha. Saya ini menjadi
seorang pengusaha karena kecelakaan. Sebagai seorang pengusaha yang lahir dari kecelakaan, saya tidak mendesain jadi seorang pengusaha. Sandiaga Uno. Ucap Sandiaga Uno. Jadi pengusaha karena kecelakaan. Pengalaman yang diterimanya kemudian ia coba dipergunakan dengan mencoba membuat perusahaan bernama PT Recapital Advisors pada tahun 1997 yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan. Perusahaan tersebut ia dirikan bersama dengan teman SMA-nya bernama Rosan Perkasa Ruslani. Namun tidak semuanya yang diharapkan selalu berjalan mulus. Banyak calon klien memandang sebelah mata kemampuan dari Sandiaga Uno, hingga akhirnya 6 bulan kemudian setelah perusahaan tersebut didirikan, ada perusahaan yang akhirnya menggunakan jasanya. Mendirikan perusahaan investasi. Dalam biografi Sandiaga Uno diketahui bahwa setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1998, ia bersama Edwin Suwadaya kemudian mendirikan perusahaan investasi bernama PT Seratang Investama Sedaya. Salah satu orang terkaya, majalah Forbes memasukkan namanya ke dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan sebesar 400 US dollar juta dan berada di peringkat 29 tahun 2003. Baiklah teman-teman, itu tadi hasil video yang saya buat, yaitu menambah biografi Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Dari situ kita bisa banyak mengambil pelajaran, banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil, dimana semangat perjuangan beliau memulai lagi dari nol untuk memulai sebuah usaha. Kita belajar dulu beliau juga menjadi seorang karyawan gitu. Seorang karyawan yang selalu diperjuangkan, karena seperti yang Bapak bilang kemarin, kita nggak mungkin kan selamanya bakal jadi karyawan gitu, sampai kita nanti jadi karyawan, karena kita nggak tahu kalau kita jadi karyawan. Contohnya aja seperti Bapak Sandiaga Uno sekarang ini, beliau seorang karyawan yang di PHK dari perusahaannya gitu. Jadi memulai lagi untuk berusaha, memulai lagi dari nol. Ternyata dari situlah kesuksesan yang beliau dapatkan gitu, dari perjuangan mereka dari nol. Hebat teman-teman, karena di sini saya juga membuat berjualan, saya membuat usaha. Jadi untuk membuat video ini saya sangat antusias sekali. Dan saya juga mulai membuka usaha saya dari nol. Itu saya di sini berjualan, berfokus kepada aksesoris handphone dan PDM-nya, membuka konter di Pekanbaru juga, tepatnya di Jalan Mamua, namanya Warung Aksesoris. Di sini saya sudah memulainya juga belum ada 1 tahun lalu ini. Jadi dari biografi tadi banyak pelajaran yang bisa saya aplikasikan di dalam diri saya. Wajah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.